Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita lagi-lagi senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat yang telah Ia berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat memiliki harta benda, nikmat yang terutama yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini guna melaksanakan suatu perintah yang agung, yaitu salat Jum'ah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, mengenai cara mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyebutkan bentuk syukur tertinggi kita kepada Tuhan atas nikmat yang diberikannya kepada kita, yaitu mentasarrufkan atau mengalokasikan seluruh nikmat yang kita nikmati guna melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan yang tertinggi. Di samping kita mengucapkan rasa syukur dengan lisan dan meyakininya dengan hati, tetapi harus diaplikasikan di dalam pelaksanaan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka untuk itu khatib secara pribadi mengajak diri pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah, kualitas ketakwaan kita kepada Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dalam makna tingkatkanlah ketakwaanmu, dan janganlah sekali-kali engkau mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Maknanya kita dituntut beristiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk continue menjalankannya dengan senang hati. Dan ganjarannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita yang istiqamah menjalankan perintahnya dan istiqamah meninggalkan larangan-larangannya dan selalu berpegang teguh dengan ajaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mempertegas hal ini di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang telah berikrar mengatakan Tuhan kami adalah Allah, berikrar dengan kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah di dalam menjalankannya. Para ulama di antaranya Ibnu Abbas, Ikrimah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, mereka bervariasi memaknakan istiqamah di dalam hal ini. Sebagian mereka mengatakan istiqamah di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagian mengatakan istiqamah di dalam mentaati syariatnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagian mengatakan istiqamah di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Tetapi secara ringkas makna daripada perbedaan ini hanya satu, yaitu istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka ketika kelak datangnya ajal mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan berduyun-duyun datang, berangsur-angsur memberikan kabar gembira kepada orang tersebut. Apa yang mereka katakan? La takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau merasa takut, khawatir, dan jangan engkau merasa bersedih dengan datangnya kematian. Jangan kau takut, jangan kau khawatir dengan alam setelahnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah di akhir hayat mereka dengan surga yang ditampakkan di depan mereka. Kemudian tidak heran apabila kita menyaksikan orang yang istiqamah menjalankan agamanya Allah, kemudian ketika datang kematiannya, tanda-tanda husnul khatimah tersebut nampak daripada wajahnya. Karena apa? Karena mereka telah dinampakkan surga di depan mata mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, pentingnya kita beristiqamah di dalam menjalankan agamanya Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam ayat yang lain, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya secara kontinu, Allah menjanjikan faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah berjaya dengan kejayaan yang sangat besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak dapat kita bayangkan ketika Zat yang Maha Besar mengatakan kejayaan, ganjaran yang akan diberikan kepada kita begitu besar. Jika kita bandingkan dengan janji dari makhluknya, misalkan seorang presiden menjanjikan kepada seseorang akan memberikan hadiah yang agung, hadiah yang besar, hadiah yang berharga, maka dapat dia bayangkan hadiah tersebut. Begitu juga dengan gubernur yang menjanjikan, wali kota yang menjanjikan, atau bupati yang menjanjikan, dan orang-orang yang ada di bawah mereka menjanjikan memberikan hadiah yang berharga, dapat kita bayangkan. Tetapi ketika Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar, Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah, menjanjikan kepada orang yang beriman dan mentaati perintahnya dan Rasulnya, menjanjikan kejayaan yang besar, tak dapat kita bayangkan. Sehingga baginda Nabi SAW, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kejayaan, ganjaran yang akan diperoleh oleh orang yang beriman kelak di surga, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh akal pikiran manusia. Tak pernah dapat kita bayangkan, tetapi pasti akan kita dapatkan ketika kita istiqamah menjalankan perintahnya dan istiqamah menghindari larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi kami mengajak kepada diri pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah, atau dalam makna lain, semakin hari kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari kita semakin taqarrub, semakin hari kita semakin taat, semakin hari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan yang wajib dan ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat istiqamah menjalankan hal ini. Mungkin sekian saja khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada jemaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بكرسه، فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسن سيد شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين جميعا، خصوصا انصر جميع المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر. أقيموا الصلاة.